Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan chapter sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan sedikit mencoba membahas prediksi dari chapter 1047. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1046 kemarin kita telah disuguhkan dengan beberapa kejadian penting yang seolah akan menjadi ending dari cerita arc Wano Kuni ini. Di mana pada poin pertama, kita masih melihat sesi pertarungan antara Luffy melawan Kaido yang masih belum berakhir juga. Dan selama pertarungannya berlangsung, kita juga masih melihat Luffy yang selalu menggunakan beberapa teknik anehnya. Sehingga pada chapter kemarin kita pun dikejutkan dengan teknik Luffy yang mampu menggenggam sebuah petir yang ia jadikan sebagai senjata untuk menyerang Kaido. Dan dengan teknik yang dilakukannya tersebut, kita pun belum sepenuhnya mengetahui dari mana asal-muasal petir yang telah dibawa oleh Luffy. Akan tetapi setelah melihat Luffy dapat melakukan hal-hal gila sebelumnya, kemungkinan ini juga bersumber dari kekuatan buah iblis yang dimilikinya. Lalu jika kita mengingat dengan pernyataan salah satu Gorosei yang mengatakan bahwa buah iblis yang Luffy miliki merupakan buah iblis yang mengikuti jalan pikirannya, kemungkinan ini mengacu pada diri Luffy yang pernah mengalahkan God Enel sebelumnya. Sehingga dengan kekuatannya saat ini, dia pun dapat meniru kekuatan buah iblis petir seperti yang God Enel miliki. Namun di sisi lain dari beberapa serangan gila yang telah Luffy lancarkan saat ini, ternyata hal itu pun masih belum dapat mengalahkan Kaido dengan mudah. Ataukah dengan teknik petir yang akan dilakukannya saat ini akan mengakhiri pertarungannya dengan Kaido? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Akan tetapi kalau kita melihat di posisi Kaido yang mampu bertahan kuat selama pertarungannya berlangsung, kita juga dibuat penasaran dengan ketahanan tubuhnya tersebut. Dan di sisi lain juga banyak yang menyimpulkan bahwa kekuatan buah iblis Kaido nanti akan ikut berawakening sama seperti yang Luffy lakukan. Namun sepertinya kita pun menyangkal atas kesimpulan tersebut, dikarenakan jika Kaido dapat meningkatkan kekuatannya lagi, mungkin pertarungan di antara mereka pun tidak akan pernah berakhir. Dan kita juga tahu bahwa tingkat awakening dari buah iblis bertipikal Zoan belum kita pernah lihat sebelumnya, terkecuali dengan buah iblis spesial Zoan yang dimiliki oleh Luffy saat ini. Kekuatan buah iblis mythical Zoan pada dasarnya selalu mengacu pada mitos mitologi sejarah yang berada di suatu tempat. Salah satu contohnya dengan kekuatan buah iblis Kaido, yang konon katanya berasal dari mitos mitologi Jepang. Dan Eiichiro Oda telah membuat Kaido seperti legenda pada ikan koi yang dapat berubah menjadi seekor naga suci. Kemudian di sini juga kemungkinan mythical Zoan buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika yang dimiliki oleh Luffy juga berasal dari suatu mitologi tertentu. Dan kita sedikit berasumsi bahwa Nika adalah dasarnya adalah sosok makhluk suci yang berasal dari sebuah karet. Sehingga dengan hal itu, Nika juga bisa berkesinambungan dengan buah iblis mythical Zoan yang telah dimiliki oleh Luffy. Dalam hal kesimpulan tentang Nika, kita hanya sedikit berasumsi saja. Selebihnya biarkan Eiichiro Oda dan Tuhanlah yang tahu fakta aslinya tersebut. Lalu kita kembali pada pembahasan pertarungannya antara Luffy melawan Kaido. Kemungkinan pada akhir chapter 1047 nanti, Luffy akan mengakhiri pertarungannya dengan sebuah teknik petir yang akan dilakukannya pada Kaido. Dan kemungkinan juga itu merupakan serangan terakhir yang dapat Luffy lakukan, karena kita tahu setelah Luffy menggunakan kekuatan besarnya tersebut itu berefek besar pada tubuhnya dan bahkan dapat membahayakan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, cerita pertarungan di antara mereka pun tidak akan bertele-tele dan akan segera berakhir dengan kemenangan Luffy. Kemudian setelah pertarungan di antara Luffy dan Kaido berakhir, di posisi kastil yang masih terbakar saat ini kemungkinan akan segera dipadamkan dengan bantuan seekor gajah Zunisa. Karena pada chapter 1046 kemarin, dengan kekuatan Raizo yang telah membawa gumpalan air besar pada gulungannya pun sepertinya itu belum cukup untuk memadamkan seluruh isi kastil. Sehingga oleh karena itu, dengan kobaran api yang sangat besar tersebut sangat diperlukan bantuan Zunisa untuk memadamkannya. Lalu setelah kastil berhasil dipadamkan, di posisi Yamato yang saat itu sedang mencoba meminta Momonosuke untuk menahan kejatuhan Pulau Onigashima, sepertinya ini juga akan berhasil diatasi oleh kekuatan Momonosuke yang berhasil menciptakan pijakan awan kuat untuk menahannya. Sehingga berkat hal itu, ibu kota beserta penduduknya pun dapat berhasil diselamatkan oleh Momonosuke. Namun setelah semua berhasil diselamatkan dan juga berhasil memenangkan pertempuran besarnya, masalah biasanya juga akan kembali terjadi pada topi jerami dengan kehadiran pasukan marinir atau pemerintahan dunia yang akan datang di akhir pertempuran. Dan biasanya kedatangan mereka bermaksud untuk menangkap Luffy dan aliansinya yang sudah tidak berdaya.
Namun seperti biasa juga nih, hal itu dapat dilalui oleh bajak laut topi jerami yang dapat melarikan diri dari incaran mereka. Namun jika di posisinya yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun, kemungkinan bajak laut topi jerami beserta aliansinya saat ini akan diselamatkan oleh pasukan revolusi yang juga tiba di sana. Dan pasukan revolusi yang juga biasanya datang, tidak lain tidak bukan adalah kakak dari Luffy yang bernama Sabo. Yaps, itulah sedikit prediksi liar yang telah kita buat untuk chapter 1047. Jika kalian punya asumsi atau pendapat lain, silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan nantikan terus pembahasan seputar One Piece lainnya. Salam Paradox.